Oke, setelah dilakukan pembongkaran pada modul mesin cucinya, kita mendapati yang pasti untuk arus atau tegangan yang masuk. Jadi ini modul mesin cuci LG ini ada dua kit ya, ada dua kit board. Yang pertama itu bagian power supply, ini bagian power supply. Terus yang bagian sini kit untuk kontrol, kit untuk kontrol. Jadi panel-panel kontrolnya itu ada di bagian atas, yang bagian bawah itu power supply, di mana setelah saya cek, setelah saya lakukan pengukuran, di bagian input, setelah jala-jala PLN masuk ke sini ya, dioda bread, kapasitor, kemudian masuk ke IC ini. Terus jadi ketika ini modul ditancapkan ke listrik, seharusnya di sini ada power supply yang outputnya itu 2, yaitu di sini 12 volt, kelihatan ya. Bentar. Oke. Di sini outputnya ada 2. Yang pertama melalui, setelah saya ini kan ada karet ya, karet pelindung. Karet pelindung ini saya bongkar, yang bagian outputnya ini saya cek di sini 13 volt. Yang bagian sini ini 16 sampai 19 volt ya, 16 sampai 19 volt. Nah, setelah saya lakukan pengecekan lagi di bagian output setelah apa istilahnya regulator ya, bisa kita sebut ini regulator masuk sini, ini regulator juga, ini switch ya. Nah, setelah itu masuk ke IC program. IC program ini yang memprogram atau yang mengontrol mesin cuci itu mau bekerja apa atau mau kita perintah apa, itu di sini di IC program ini. Nah, setelah saya coba ukur-ukur di bagian sini ada tulisan download. Nah, ini saya cek voltasenya normal, kemudian saya masuk ke jalur kontrol ini jalur kontrol sini, ini saya ukur normal 3,3 volt sama 5 voltnya ada, berarti power supply aman ya. Setelah itu saya masuk ke sini, ke modul bagian topnya ini, modul bagian apa istilahnya, bagian panel depan ya, bagian kontrol itu saya dapati ini apa namanya, ini transistor ya. Transistor itu, transistor fungsinya ketika kita switch on, di sini ada switch on, ketika kita switch on itu masuk ke ini, jalurnya ini masuk ke sini ya. Kalau kita telusuri switch on ini masuk ke sini ya. Nah, berhentinya di sini. Yang satu langsung ke konektor, yang satunya masuk ke sini, kemudian masuk. Setelah saya telusuri itu masuk ke IC, ya.
masuk ke IC ini, masuk ke IC ini, kemudian IC ini mengontrol IC ini mengontrol ini. Jadi 1 2 3 ini relay 12 volt. Nah, relay 12 volt ini setelah saya pelajari, itu yang mengontrol tuh transistor tadi ya, transistor ini transistor kaki 3. Nah, itu saya ganti. Setelah saya ganti, ternyata bisa bekerja dengan normal. Ini saya coba. Nah, ini saya pencet. Nah, bisa bekerja dengan normal. Nah, di sini muncul 3D. Oh, salah ya. P3 terbalik. Seharusnya gini. Nah, P3 itu kenapa? Karena ini kan belum dipasang pada mesin cuci, otomatis sensor-sensor untuk level air, untuk sensor pintu, buka tutup pintu itu kan belum terpasang. Jadi dia menunjukkan error seperti itu ya. Nanti kita pasang, setelah kita pasang kita coba lagi. Oke, setelah dipasang modulnya pada mesin cuci, sekarang kita coba nyalakan. Oke, ini kondisi normal ya, tanpa kita mencet-mencet. Ini kondisi default normal, jadi kita langsung start seperti itu. Nah, kalau tidak salah ini pengukuran berat daripada isi. Nah, dia berputar, itu pengukuran berat baju atau pakaian atau yang dicuci di dalam tabung. Jadi dia mengukur apakah beratnya itu berlebihan atau cocok dengan program default yang ada. Jadi kalau yang dicuci itu lebih banyak atau lebih besar daripada ukuran normal, itu nanti dia error atau tidak mau melanjutkan pekerjaan untuk mencuci. Jadi kita harus menaikkan mungkin level air, kondisi air, tinggi air atau yang lain-lain baru bisa kerja. Nah, dia proses ngisi air. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita matikan dulu. Nah, dia mati untuk airnya, baru kita pencet powernya. Oke, atau sebelum dipasang pada covernya itu jangan lupa dikasih lem perapat lagi ya, kasih lem termasuk bagian sini bawah belakang tadi yang sudah kita congkel-congkel untuk melakukan pengecekan, itu juga diberi lem perapat lagi. Karena apa? Karena alat elektronik ini berhubungan langsung dengan air, jadi tingkat kelembapannya juga tinggi. Kalau bisa bagian logam-logamnya itu dilindungi. Dan selain itu supaya aman ketika terjadi cipratan air atau ketumpahan air. Oke. Kita sudah merakitnya, kita coba lagi sekali lagi. Ini listrik sudah posisi tertancap.
posisi level apa ini, soilnya normal. Terus ini bab itu suara lagunya tadi. Terus level air, kemudian water level ini, level air ini ketika kita tidak pencet, dia berarti otomatis nanti jadi menggunakan sensor timbangan, dia akan menimbang otomatis, kemudian menunjuk kapasitas airnya berapa, itu otomatis. Terus ini bus pencucian itu tergantung ini nanti karena otomatis. Ini juga ini normal ya, ini normal, baru kita pencet start. Nah, dia level air otomatis. Nah, dia berputar, dia mengukur beban yang ada di tabung yang nantinya dipakai acuan untuk menentukan jumlah air yang masuk ya. Dia masih mengukur. Ini tidak saya beri beban sama sekali, tidak saya beri beban. Nah, dia menunjukkan karena tidak ada beban, air pada posisi minimal, terus luasnya ditentukan di angka 9, terus ini range di angka 1, spinnya di angka middle. Nah, ini posisi mengisi air, posisi program mengisi air, baru nanti proses. Oke. Untuk lebih apa ya, biar tidak mubadir, ini biar dicoba nanti dipakai. Kita stop.